di pagi hari untuk pergi ke sekolah. Semangat nggak? Semangat? Walaupun sudah jam berapa hari ini? Bayangkan kita masih di awal jam pertama kita masuk ya. Harus semangat. Nah, di sini pertemuan yang ketiga, Ibu akan lanjutkan materi yang sebelumnya. Seperti yang diketahui, mata pelajaran Al-Quran hadis itu materinya sama saja ya yang dibahas, tidak jauh dari bab 1 sampai bab selanjutnya. Ibu di sini ingin tanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya Al-Quran yang kita baca setiap hari bisa turun sampai ke tangan kita? Pernah terpikirkan? Bagaimana bayangannya anak-anak? Kalau memang pernah. Diteleportasi. Seperti contoh yang nyata yang bisa dipahami. Saya pikirannya di sini. Bagaimana? Ya kayak kekuatan teleportasi. Oh ya. Nah di sini tadi ada pertanyaan lagi, atau bagaimana bisa ada hadis Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam kitab-kitab sampai sekarang hari ini kita akan lihat bagaimana itu maksudnya. Bagaimana bisa ada hadis Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam kitab? Bagaimana bayangannya anak-anak itu? Ayo, karena ya, kita itu mencocokkan kalau Al-Quran itu adalah ketentuan dari Allah. Kalau hadis itu ketentuan Nabi Muhammad. Maka disebut hadis. Coba awalnya Al-Quran berada di pertama kan anak-anak nggak kebayang tadi bagaimana Al-Quran itu bisa turun. Tadi seperti yang siapa bilang? Ya? Reportasi itu kayak perjalanan ya? Bagaimana kalau secara kisahnya yang kita ketahui? Saya kurang tahu. Al-Quran itu turunnya berunsur-unsur. Ya, berunsur-unsur. Pertama turunnya di mana dulu? Kalau nggak salah di Madinah. Kalau nggak salah Bu, tapi kurang tahu ya. Oh iya ya. Al-Quran pertama berada di Lauhul Mahfuz. Tempatnya penyimpanan wahyu di sana. Wahyu di sisi Allah. Lalu diturunkan di Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Setelah itu wahyu diturunkan secara bertahap oleh malaikat. Siapa tadi yang disebut? Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu selama berapa tahun itu Al-Quran diturunkan berangsur sehingga menjadi satu Al-Quran, satu kitab? 30 juz itu diansur sampai menjadi satu Al-Quran. Berapa lamanya? 23 tahun. Ya, sekarang mau bertanya, mengapa tidak langsung semua diturunkan? Berat. Terus? Supaya umatnya percaya sih menurut saya. Karena sebenarnya itu kenapa diturunkan satu-satu? Karena Allah mengeluarkan firman itu menurut sesuai hambanya. Apa yang terjadi itu yang diturun dari kisahnya ya. Karena setiap ayat turun sesuai kebutuhan dan peristiwa yang terjadi. Nah, ini seperti pesan-pesan yang datang bertahap. Ya, tergantung situasi dan kebutuhan umat saat itu. Itulah yang kita kenal dengan istilah asbabun nuzul. Iya. Asbabun nuzul bertahap sesuai dengan apa yang terjadi.
ingatkan lagi, kalau kita atau anak-anak mendengar cerita, ya, lalu anak-anak itu merangkum semuanya apa sedikit-sedikit dulu? Mungkin sedikit. Sedikit-sedikit dulu ya. Ya. Terus Ya, setelah itu dirangkum agar mendapatkan hasil yang baik, benar apa enggak ya gurunya itu ya. Coba seperti anak-anak mendapatkan pesan penting dari seseorang yang sangat jauh, misalnya dari luar negeri. Apakah pesan langsung bisa sampai ke HP kalian? Tidak, karena ada hambatan ya, terkadang ya. Hambatan dari apa saja itu? Sinyal. Hah? Oh, ya tidak ada kota. Terus proses pengiriman yang sangat jauh. Nah, turunnya Al-Quran juga seperti itu, bukan langsung turun sekaligus. Kalau kita amati berarti benar kata dia tadi, berat. Ya, 1 juz saja kita memahami berat, apalagi 30 juz sekalian kan? Iya. Al-Quran berat pertama ada di Lauhul Mahfuz. Terus lihat lagi. Yang kedua ada di mana? Ayo. Di mana tadi? Baitul Izzah. Terus turunnya berapa lama? 23 tahun. Ya. Di sini juga ada pewaris hadis. Coba lagi bayangkan lagi. Kalau kalian mendengar cerita dari kakek atau nenek tentang masa lalu nih, masa lalunya beliau. Lalu kalian cerita lagi ke teman-teman. Nah, itu mirip dengan cara hadis disampaikan apa tidak? Mirip apa tidak? Mirip. Apa kegunaan kisah itu? Diceritakan kembali. Ya betul. Agar anak-anak itu tahu, paham bagaimana nenek dan kakek kita berjuang sehingga kita itu bisa ya menghadapi kehidupan selanjutnya. Kalau kita ngikutin seperti aturan hadis, tapi kita ada di lingkungan yang memiliki adat budaya, terkadang lebih berat adat ya. Paham? Seperti apa itu adat? Peraturan. Sebenarnya itu kan tidak ada di Al-Quran ya, tapi karena adatnya, apalagi orang Madura ya, ada itu kan adat yang tidak bisa kita tinggalkan dari leluhur kita. Semacam apa coba? Yang anak-anak ketahui dari nenek-nenek kita yang ibu kita jalankan. Seperti apa? Hal kecil aja. Nah, selama 7 hari itu ada sih di hadis. Itu bukan gitu. Kalau menurut kalau seperti siapa dulu namanya? Ibu lupa. Lasio. Yang diangkat pakai acara tahlilan ya. Lebih tepatnya seperti kalau 40 hari. Di Al-Quran tidak dijelaskan itu pakai apa itu? Selamatan yang dari jamur, lemas-lemas itu bahasa Maduranya. Itu kan sebenarnya ada. Karena adat yang menguatkan, akhirnya kita sebagai cucu turunannya tetap menjalankan ya, ikuti tradisi itu. Mungkin materi hari ini sedikit, tapi semoga menjadi manfaat ya. Kutipannya dalam materi ini yang bisa disampaikan yaitu proses dalam turunnya Al-Quran dan hadis. Utamanya adalah Al-Quran. Di sini ibu mau meminta nanti buatkan tugas di rumah ya. Apa namanya itu 5 surah aja. Nah, anak-anak tidak menulis ayatnya, namun menulis surahnya saja. Surah yang pertama dulu, yang kedua itu ya, paham? Tidak perlu ayatnya, tapi nanti sesi berikutnya kalau kita ketemu diminta untuk membaca 1 surah. 1 orang satu.
Cukup ya? Cukup? Cukup dipahami? Untuk tugas ini benar-benar dikerjakan dengan baik ya. Bukan minggu depan, besok. Ya minggu depan. Oke? Ayo, kasih semangat dulu dong. Kita kan sudah mau gini. Mau pulang ya? Udah pada ngantuk? Ya Bu, tapi enggak Bu. Sebenarnya? Sebenarnya enggak ngantuk, cuma sudah malam Bu tidak. Oh iya, paham. Baiklah, pertemuan hari ini semoga mendapatkan apa namanya itu ilmu yang barokah mengenai Al-Quran dan hadis. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam